Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 27 pemain untuk ajang FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon pada September mendatang. Informasi lainnya pemirsa masih seputar pemanggilan pemain skuad Garuda. Patrick Kluivert memutuskan untuk tidak memanggil nama Rafal Struijk. Namun bukan berarti dicoret dari daftar pemanggilan, penyerang tersebut justru dipastikan turun membela Timnas U23 Indonesia. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 27 pemain untuk FIFA Matchday September 2025 di Surabaya. Nantinya skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Kuwait dan Lebanon. Laga ini juga menjadi pemanasan Timnas Indonesia sebelum menatap ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI resmi mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam ajang Garuda Championship Series pada FIFA Matchday September 2025. Dua laga uji coba ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT, Surabaya, Jawa Timur. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timnas Kuwait pada 5 September, kemudian menantang Lebanon 3 hari berselang. Turnamen mini ini sekaligus menjadi ajang pemanasan sebelum tim Merah Putih berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Dari daftar yang dirilis, sejumlah nama penting absen. Kiper utama Martin Paes tidak masuk skuad karena cedera, begitu juga dengan striker Ole Romeni. Sebagai gantinya, Kluivert memanggil Hernando Ari, Emil Audero, dan Adeo Argawinata untuk mengisi pos penjaga gawang. Di lini belakang, dua bek langganan Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan juga tidak masuk daftar. Posisi mereka diisi oleh deretan pemain yang tengah tampil konsisten seperti Mes Hilgers, Calvin Perdong, Kevin Dix, Sandy Walsh, Yance Sayuri, Rizky Ridho, Justin Abner, J.H. dan Jordi Amat. Untuk sektor tengah, Kluivert memilih 6 gelandang dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Mereka adalah Ricky Kambuaya, Tom Hai, Marcelino Ferdinand, Mark Locke, dan Nathan Choaon. Sementara itu, di lini serang, absennya Ole Romeni membuat pelatih asal Belanda itu menaruh harapan kepada pemain lain. Nama-nama seperti Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, Stefano Lillipali, Ragnar Auratmangun, dan Beckham Putra dipercaya untuk memperkuat daya dobrak Timnas Garuda. Kehadiran skuad ini menimbulkan ekspektasi tinggi. Hasil dari laga melawan Kuwait dan Lebanon akan menjadi gambaran kesiapan. Skuad Garuda menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak di kualifikasi mendatang. Masih seputar pemanggilan pemain skuad Garuda. Patrick Kluivert memutuskan untuk tidak memanggil nama Rafal Struijk yang biasanya sibuk bersama timnas senior. Alih-alih dicoret dari pemanggilan, sang penyerang rupanya bergabung ke Timnas U23 Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 27 pemain untuk membela Timnas Indonesia pada FIFA Matchday menghadapi Lebanon dan Kuwait pada September mendatang di Surabaya. Dari daftar pemanggilan kali ini, sektor penyerang menarik perhatian. Kluivert memutuskan tidak memanggil Rafael Struijk dan Ole Roemeny. Sebagai gantinya, pelatih asal Belanda itu memanggil Ramadan Sananta, Stefano Lillivali, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Oratmangun. Salah satu alasan ketidakhadiran Ole Roemeny adalah karena sang penyerang masih menjalani proses pemulihan cedera. Sementara itu, penyerang Dewa United, Rafael Struijk mendapat panggilan untuk bergabung ke Timnas U23 Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Meskipun sejauh ini Struijk belum mencetak gol bersama Dewa United hingga pekan kedua Super League 2025, pemain keturunan Indonesia Belanda ini tetap dipercaya untuk memperkuat skuad muda Garuda. Berdasarkan data Transfermarkt, sang pemain telah tampil dalam 2 pertandingan atau total 51 menit bermain bersama Dewa United di Super League 2025 hingga pekan kedua. Kabar kurang baik datang dari salah satu pemain andalan Timnas Indonesia. Martin Paes harus menepi dari lapangan karena cedera. Kiper berusia 26 tahun itu harus melewatkan 2 pertandingan FIFA Matchday bersama Timnas Indonesia. Tak hanya itu, dirinya kemungkinan besar masih akan absen saat FC Dallas melawan Son Heung-min di Liga Amerika Serikat. Kabar kurang baik datang untuk salah satu bintang Timnas Indonesia, Martin Paes. Kiper berusia 26 tahun ini dipastikan absen dalam 2 laga terakhir FC Dallas, sekaligus tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk jeda internasional September 2025. Sang pemain bakal melewatkan 2 momen penting dalam waktu dekat. Pertama, duel melawan sesama mega bintang Asia, Son Heung-min, di Major League Soccer atau MLS Amerika Serikat. FC Dallas dijadwalkan menjamu Los Angeles FC pada Minggu 24 Agustus 2025. Momen berikutnya yang dilewatkan Paes adalah panggilan Timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday September. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September mendatang. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert pada Kamis 21 Agustus 2025. Nama Martin Paes tidak tercantum, hanya ada 3 kiper lain yakni Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Absennya Martin Paes dikonfirmasi langsung oleh klubnya FC Dallas. Kiper 26 tahun itu tidak dapat bermain karena mengalami cedera pada pergelangan kaki sehingga harus menepi sementara waktu.
Salah satu media Belanda Football Premier mengabarkan bahwa pemain keturunan Indonesia Emiliano Jonathans memutuskan untuk menolak panggilan dari timnas U21 Belanda. Sang pemain hanya ingin melanjutkan proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Bahkan dokumen pemain berusia 21 tahun itu sudah berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemain keturunan Indonesia Emiliano Jonathans secara tegas menolak panggilan dari timnas U21 Belanda. Keputusan ini diambil untuk melanjutkan proses naturalisasi agar dapat membela timnas Indonesia di ajang internasional. Media Belanda Football Premier mengungkap bahwa sebelumnya Emiliano sempat menerima panggilan dari timnas Belanda U19 dan U21. Namun pemain berdarah Depok, Jawa Barat itu memilih untuk menolaknya. Sumber beredar menyebutkan bahwa penolakan ini dilakukan karena proses naturalisasi Emiliano masih berjalan dan menjadi prioritas utama bagi PSSI. Dokumen naturalisasi pemain berusia 21 tahun ini kini telah berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Selanjutnya dokumen tersebut akan disahkan oleh DPR RI sebelum ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saat ini Emiliano Jonathans memperkuat klub Belanda FC Utrecht dan sejauh ini telah tampil dalam 13 pertandingan resmi untuk klubnya. PSSI menilai Emiliano Jonathans sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Nantinya ia akan menjadi tandem oleh Romani di lini serang, diharapkan mampu menambah daya gedor tim menghadapi lawan-lawan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. PSSI menargetkan timnas bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan kehadiran Emiliano diharapkan menjadi salah satu kunci untuk memperkuat lini depan menghadapi lawan-lawan berat tersebut. Asosiasi Pelatih Sepak Bola Italia AIAC menyerukan agar dunia sepak bola internasional tidak menutup mata terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. AIAC meminta UEFA dan FIFA untuk mempertimbangkan sanksi terhadap timnas Israel sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban, termasuk mereka yang berasal dari komunitas olahraga. Asosiasi Pelatih Sepak Bola Italia (AIAC) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dengan menyampaikan sebuah surat resmi yang ditujukan kepada Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC, AIAC mengusulkan agar UEFA dan FIFA mempertimbangkan penangguhan partisipasi Israel
dari kompetisi internasional. Menurut AIAC, sepak bola sebagai simbol solidaritas dan perdamaian memiliki tanggung jawab moral untuk merespon tragedi kemanusiaan yang menelan banyak korban, termasuk dari kalangan atlet dan pelatih. Statement ini muncul menjelang laga kualifikasi Piala Dunia antara Italia dan Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 8 September di Debrecen, Hungaria, dan pertandingan kedua di Udine pada 14 Oktober. AIAC menyatakan bahwa meskipun sepak bola bisa tetap berjalan tanpa terganggu oleh konflik, dengan sikap diam dianggap bukanlah sikap yang benar. Wakil Presiden AIAC, Giancarlo Camolese, mengatakan bahwa pihaknya merasa terpanggil untuk tidak hanya fokus pada pertandingan, tetapi juga menunjukkan empati terhadap mereka yang terdampak oleh konflik bersenjata. Dalam surat tersebut, AIAC menyoroti dampak konflik yang meluas hingga ke dunia olahraga. Mereka menyebut adanya pelatih, manajer, dan atlet yang menjadi korban dari kekerasan yang terus berlangsung di sana. Bagi AIAC, ini bukan sekedar persoalan politik, namun ini membicarakan soal kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh komunitas olahraga internasional. Dengan meningkatnya eskalasi konflik, AIAC berharap dunia sepak bola dapat menjadi bagian dari suara nurani kolektif yang tidak tinggal diam terhadap penderitaan manusia apapun latar belakangnya. Federasi Sepak Bola Norwegia NFF memastikan seluruh keuntungan dari laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Israel pada 11 Oktober akan disalurkan untuk bantuan kemanusiaan di Gaza. Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF menegaskan tidak bisa bersikap netral dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Meski demikian, Israel mendesak Norwegia agar juga mengutuk serangan Hamas, sekaligus meminta dana sumbangan tidak disalurkan ke organisasi yang dianggap terafiliasi terorisme atau isu kontroversial lainnya. Sementara itu, NFF memastikan seluruh keuntungan dari laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Israel pada 11 Oktober mendatang akan didonasikan untuk bantuan kemanusiaan di Gaza. Dana hasil penjualan tiket pertandingan tersebut akan disalurkan melalui organisasi kemanusiaan yang aktif memberikan bantuan darurat di wilayah tersebut. Diketahui penjualan tiket laga yang akan digelar di Stadion Ullevål, Oslo dijadwalkan dibuka pekan depan. Dari total kapasitas stadion sekitar 26.000 penonton, jumlah tiket yang dilepas diperkirakan berkurang 3.000 kursi untuk alasan keamanan.
NFF juga menyatakan telah berkoordinasi dengan UEFA dan kepolisian setempat untuk menjamin kelancaran serta keamanan pertandingan. Kemudian Presiden NFF, Liz Clavinis, kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa bersikap netral atas krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Gaza. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Golf.